Shalom, shalom everybody. Selamat hari Minggu Agustus ya saudara. Waktu itu begitu cepat berlalu. Oleh karena itu mari kita introspeksi kehidupan kita ke depan. Dan fokus kita tuh di mana ya saudara-saudara kekasih. Bersama dengan Tuhan kita sanggup melangkah ke depan, berjalan menurut rancangannya, dan kita semakin dimurnikan hati pikiran kita ya saudara. Maka beberapa minggu ini Tuhan terus memberikan mengenai mengucap syukur ya saudara. Kita mengucap syukur dalam segala perkara. Firman Allah di Ibrani 12 ayat 28 sampai 29 ya, itu saudara bisa baca, catat sebagai PR saudara. Sehingga hidupmu mengalami suatu perubahan. Hidupmu dibawa terus kepada rancangannya, karena Allah menciptakan kita bukan untuk rancangan mencelakakan, tapi rancangan masa depan penuh pengharapan. Itulah di dalam Dia. Jadi saudara-saudara kekasih, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, di sini kita melihat tidak ada kekuatan kita, tidak ada kehebatan kita, tidak ada kekayaanmu, tidak ada jabatanmu yang bisa mengatasi ini semuanya, mengatasi penyakit yang makin hari seolah-olah mengerikan ya saudara. Tetapi ingat, orang yang tinggal, orang yang melakukan kebenaran firman Allah, itu mereka ada di dalam naungan Tuhan, karena Tuhan yang melindungi pada hari pencobaan yang akan datang. Oleh karena apa? Oleh karena engkau menuruti perintahnya, menuruti kebenaran firman-Nya ya saudara. Itulah Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Ya saudara, saya bacakan ini. Ibrani 12 ayat 28. Jadi kata kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Dia. Saudara, jangan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Saul dan Daud. Tuhan sebenarnya tidak salah pilih Saul menjadi raja Israel. Tapi kenapa akhirnya roh Allah keluar meninggalkan Saul? Karena dia tidak memiliki ketaatan, dia tidak memiliki kesetiaan, dia tidak memiliki keteguhan saudara. Hanya karena melihat manusia, hanya karena takut manusia, takut ditinggalkan manusia. Saudara kekasih, jangan pernah takut saudara ditinggalkan oleh manusia. Tapi takutlah apabila roh Allah itu meninggalkanmu saudara. Tidak ada pertolongan, tidak ada yang bisa menolongmu. Tapi kalau kita di dalam firman Tuhan dan kita melakukan segala perintahnya saudara, apapun yang kita hadapi, badai apapun, kita tidak takut karena kita bersandar dan berserah kepadanya, karena Dia yang membuka jalan. Dia sudah memberikan kunci kerajaan Allah kepada saudara dan saya. Kalau kita berjalan sesuai dengan kehendaknya ya saudara. Kembali, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dunia ini sekarang semuanya sedang tergoncang dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Kesehatan, ekonomi ya saudara, perlindungan. Kita lihat keamanan di mana hampir semua zona merah ya saudara, yang dimana kita harus mengikuti protokol pemerintah ya,
social distancing, jaga jarak, pakai masker, sampai di rumah langsung ganti baju. Saudara sekarang udah sampai ke rumah-rumah, keluarga-keluarga, sampai ke kantor-kantor, sampai ibadah aja. Tapi ada maksud Tuhan, tembok gereja itu dihancurkan. Tembok gereja tidak ada. Untuk kita semua in unity, bersatu di dalam doa, di dalam keluarga Allah. Ya saudara, kita lihat kasihnya, pertolongannya, perlindungannya, kedamaian ya saudara. Saat ini orang banyak gelisah, orang banyak takut ya saudara. Dunia ini sedang digoncangkan dan semuanya tergoncang, dikatakan firman Tuhan. Tetapi hanya firman Allah yang tidak tergoncangkan. Milikilah fondasi firman Allah di dalam kehidupanmu, para pemirsa yang mendengarkan, yang melihat ya saudara. Dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Jangan main-main ya saudara. Sekarang IT dengan modernisasi, kemajuan zaman yang luar biasa, apa yang dikatakan di Daniel 12, pada akhir zaman pengetahuan itu bertambah-tambah. Bukankah ini pengetahuan ini luar biasa, bertambah-tambah? Ya saudara, tidak bisa dibendung. Online IT ini bisa menjadikan orang jadi baik atau jadi buruk. Itu pilihan daripada hidupmu sendiri. Saudara, ada beberapa hal yang dikatakan di dalam kebenaran firman ini. Kerajaan tidak tergoncangkan ya saudara. Itulah kerajaan Allah. Itulah firman Allah. Itu sebabnya dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur saudara dengan adanya ini. Dengan adanya bencana, seolah-olah ini suatu virus yang mematikan semua manusia. Saudara, kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang hidup. Firman Allah itu adalah Allah sendiri. Ya saudara, beribadahlah kepada Allah dengan rasa hormat. Kalau engkau tidak menghormati dalam ibadah, main game, dalam ibadah, WhatsApp, ya, coba hentikan semua itu dan fokus kepada Dia. Hormati Dia. Mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh muka bumi. Mungkin hamba Tuhan tidak melihat perbuatan-perbuatan, tapi ada sepasang mata Allah yang menjelajah ke seluruh muka bumi, yang memperhatikan setiap insan kehidupan umatnya. Saudara, 1 Tesalonika 2b katakan, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Kita percaya, kita lihat kemuliaan Tuhan. Kita percaya ada jalan keluar saat manusia udah pusing, mikirin beban berat, nggak tahu jalan. Tapi Dia dengan caranya yang ajaib, Dia membuka jalan, saudara-saudara kekasih. Maka dikatakan, beribadahlah kepada Allah dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kejadian-kejadian, kalau kita pikir akhir zaman ini bagaimana manusia mulai menjauh dari Tuhan. Kelihatannya beribadah, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya saudara. Maka kenapa kita harus rasa hormat kepada Allah? Kita nggak bisa lihat Dia, tapi Dia memperhatikan setiap kehidupan insan. Rasa hormat karena Dia pencipta. Ingat saudara, kita diciptakan. Kita dikasih nafas kehidupan. Kita dikasih hikmat, saudara.
Coba salah satu ini dari tubuh kita, salah satu aja anggota tubuh kita nggak bekerja, saudara, akan mempersulit kehidupanmu, langkahmu, ya saudara. Oleh karena itu, dengan rasa hormat, hargai, lakukan firman, maka kehidupanmu akan berubah. Kesegaran, air kehidupan dari surga itu masuk di dalam hidupmu, yang membawa kesegaran bagi tubuhmu. Saudara, saya berjalan kehidupan saya memasuki 72 tahun, September tanggal 9. Saya tidak pernah melihat, merasakan Tuhan meninggalkan kita. Penyertaannya dalam kita menghadapi struggle of life, dalam kita menghadapi berbagai tantangan, badai di dalam kehidupan ini, ya saudara. Entah itu ekonomi, entah itu keluarga, ya saudara, entah itu family kita, ya saudara. Kadang-kadang kita nggak tahu lagi mau bagaimana, tapi berseru kepada Tuhan. Dia yang akan memulihkan segala-galanya. Maka dengan rasa hormat, karena dia pencipta, saudara, karena dia sayang kepada saudara dan saya, karena dia melindungi, karena dia tuh beri kekuatan, dia beri kemampuan, dia buka jalan keluar, dia mendengar, ya saudara, doa dan permohonanmu. Saudara, waktu saya berdoa, bergumul dalam kehidupan ini, dalam keadaan yang saya benar-benar sulit, dalam tekanan himpitan yang luar biasa, saudara, ketidaksetiaan manusia, ya saudara, engkau dikecewakan, engkau ditinggalkan, engkau dihina, engkau dalam penderitaan. Tapi dia melihat ketika kita terus tekun dan setia kepada firman-Nya yang diberikan kepada kita, ya saudara. Dia mendengar doamu. Dia melihat air matamu yang tercurah, saudara. Air mata ditampung di dalam kirbat Allah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa tolong, saudara. 16 tahun berdoa, tapi saya menanti jawaban, jalan keluar dari Tuhan. Ada di ambang pintu maut, saudara. Kanker mencengkram, ya, itu udah kita nggak tahu lagi mau bagaimana, saudara. No one can help you. Tetapi ketika kita teringat bagaimana Yesus Kristus, dia turun ke dunia, dia mendatangi umatnya, saudara. Dia melakukan keajaiban. Orang kelaparan, 5.000 orang dia beri makan. Dari seorang anak yang hanya ada 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Saudara bisa bayangin itu. Yang makan 5.000 laki-laki, belum wanita dan anak-anak, saudara-saudara kekasih. Dia itu Allah yang maha pengasih, saudara. Jadi ingat bahwa you are never alone. He is with you. He guide you. Saudara, dia adalah dokter di atas segala dokter. Saya mau katakan, saya tidak dioperasi oleh tangan manusia, cancer itu. Tapi dia memberi pengajaran. Kita dimasukkan dapur api untuk kita. Setiap manusia yang melewati masalah yang berat, ketika pandangan kita hanya kepada Tuhan, saudara-saudara kekasih, harapan kita tidak ada kepada manusia tapi kepada Tuhan. Saya melihat pertolongan, saya tidak akan pernah bisa melupakan. Ya saudara, saya mengalami kesembuhan total karena dia pulihkan apa? Hati yang luka, hati yang kecewa, hati yang sakit, hati yang penuh dengan seolah-olah dendam. Ketika perjumpaan kita dengan Yesus itu diubah. Tidak ada satu manusia bisa mengeluarkan dari hatimu kekecewaanmu, kekesalanmu, kejengkelanmu, kepahitanmu. Hanya Yesus Kristus Tuhan.
Oleh karena itu hormati dia. Berjalan dalam kebenaran firman Allah ya saudara. Maka saya katakan mengucap syukur ya saudara. Jika hatimu banyak merasakan sakit, belajarlah dari keadaan itu saudara. Belajar dari rasa sakit yang tidak ada obatnya. Tidak ada seorang profesor dokter pun yang bisa memulihkan, menyembuhkanmu saudara. Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku saudara. Jiwaku tertekan di dalam ini. Sebab itu aku teringat kepada Allah. Kalau kita perhatikan sekeliling kita, kita perhatikan pohon bertumbuh, kita memperhatikan udara, kita memperhatikan cuaca, kita melihat matahari, kita melihat bulan, bintang. Siapa yang membuat itu? Ada seseorang yang lebih, yaitu Allah pencipta langit dan bumi ini saudara. Mazmur 69 ayat 5 mengatakan orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Ya saudara, ini dunia saudara. Lebih banyak rasanya daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Ya saudara. Yang memusuhi aku tanpa sebab saudara. Tanpa sebab engkau dimusuhi, engkau ditinggalkan, engkau dihina, engkau dikucilkan, engkau dikecewakan saudara. Yang memusuhi tanpa sebab, aku dipaksa bahkan untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ini dunia ini jahat saudara. Maka jangan kita berafiliasi kepada dunia ini, tapi kita melihat apa kehendak Allah, apa kata firman Allah itu di dalam kehidupan kita. Saat masih kita di bawah, di level bawah, ada orang yang merendahkan kita, menghina kita, membicarakan kita buruk saudara. Ingat, orang mau bicarakan kita buruk, orang mau mengejek kita, jangan takut saudara. Karena firman Allah katakan, anak-anakku, engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Jadi kita semua ciptaan, mau sipit, mau belok, mau hidung mancung kayak Petruk, mau hidung kayak stop kontak saudara, mau mulut kita keriting saudara. Tuhan ciptakan itu indah semuanya saudara. Saat Anda pun di level atas, tetap ada orang yang berbicara negatif tentang kita. Saya udah biasa saudara, dikatakan hamba Tuhan kuburan. Karena waktu itu ketika almarhum suami saya meninggal, jadi pemimpin GBI membaptis saya langsung gembala sidang. Jadi saya ini ditahbiskan, maksud saya 3 kali saudara. Tapi di situ saya bersyukur. Dalam hidup saya tidak pernah berkeinginan untuk menjadi hamba Tuhan. Waktu masih gadis pun dilamar oleh seorang pendeta, saya marah sama suami, sama orang tua saya. Saya katakan, mama, saya tidak mau nikah sama pendeta karena kerjanya dia pidato, saudara. Kerja dia pidato. Nanti kalau selesai pidato salam-salaman, dan kita nggak bisa kemana-mana. I don't want. Tetapi saudara, saya menikah dengan seorang pria yang menurut saya dalam pandangan paling ganteng di dunia. Ya saudara, kalau zaman saya, kalau sekarang kan Tumingse, entah itu sekarang film-film Korea ya saudara, tentang pelakor segala saudara. Tapi di situ saudara, sekarang ini saya itu menyadari Tuhan tetap menuntun kita pada jalan. Sekalipun kita keluar jalur itu, tongkat pengembalaan Allah itu akan kembalikan engkau ke jalan yang dia kehendaki. Kecuali kita bandel, kita nggak mau, maka kita akan menghadap. Ingat saudara, apa yang dikatakan firman Allah. Ya saudara,
Tuhan itu hendak memberkati umatnya. Tetapi ketika umatnya tidak mengikuti firman, tidak rasa hormat kepada Allah, ya kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan, saudara, pertolongannya. Saudara, apa yang terjadi? Tongkat pengembalaan itu akan terus menuntunmu kepada jalannya, ya saudara. Dia tidak akan biarkan engkau terperosok, saudara. Mari introspeksi kehidupan kita, luruskan jalan bagi Allah. Ya saudara, kedatangannya segera dikatakan di Wahyu 10, ya saudara. Ayat 11, Wahyu 3 ayat 10 dan 11, ya saudara. Jadi saudara, mau kita di level bawah, mau kita di level atas, ada aja orang yang membicarakan saudara. Ya, kita lihat aja pemimpin kita berbuat baik, hatinya sungguh-sungguh untuk rakyat. Aduh, dia kepingin rakyat juga sehat. Ikuti protokol yang diberikan, ya saudara. Saya aja kalau terpaksa ke pasar, ya saudara, saya nggak mau ke pasar, online aja saya. Tetapi kadang-kadang kita nggak puas karena yang dibeli itu nggak sama dengan keinginan kita. Jadi saya kalau ke pasar udah pakai masker, pakai shield, pakai double baju, ya saudara. Kalau orang dekat, jarak saya katakan, saya teriak aja, orang maaf ya. Ya itulah saudara, jangan ada sungkan, tidak ada sungkan saudara. Kita harus protect diri kita. Kalau kita mau sehat, kita mau hidup, kita mau umur panjang, ya saudara. Jadi saudara, di level manapun saya mau katakan, akan selalu ada orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Ya saudara. Sebab itu berhentilah berusaha untuk memperoleh pujian-pujian dari manusia. Penghormatan, penghargaan dari orang lain. Nggak dihargai manusia, orang popo, ya saudara. Tidak apa-apa. Karena kita manusia yang diciptakan berharga di mata Allah. Dia bentuk kita, dia proses kita, saudara, untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang, ya saudara. Kebencian diganti dengan kasih, kepahitan diganti dengan sukacita, dengan damai sejahtera, ya saudara. Kita nggak bisa loh hilangin ini hati yang luka. Nggak ada dokter yang bisa ngobati hati yang luka kecuali Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apa yang dikatakan Yesaya 43 ayat 4, dikatakan bahwa kita nih, engkau, saudara dan saya ini berharga di mata Allah. Jadi kalau orang menghina, mengejekmu, anggap itu sampah. Janganlah sampah itu masuk di dalam relung hatimu dan kau ukir di hatimu, saudara. Karena Yesus sendiri dalam pelayanannya sering dihujat, dihina, saudara. Ketika melakukan banyak mujizat, orang-orang yang iri hati, ya saudara, dikatakan palsu, dikatakan wah, ketika dia mengusir setan, dia kan pakai kuasa Beelzebul. Apa saja yang dilakukan, selalu ada objek yang bisa dipakai oleh orang-orang yang iri dan benci kepada Yesus untuk menjatuhkannya. Sama di dalam kehidupan manusia seperti itu. Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam dirimu? Berharaplah selalu kepada Allah. Engkau berharap, yang melihat juga Tuhan sendiri. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Perhatikan saudara, perhatikan para pemirsa. Apakah penolakan ahli Taurat dan Farisi bisa menghentikan pelayanan Yesus Kristus Tuhan di muka bumi ini? Dia tetap berjalan maju, berkeliling untuk menginjil serta melakukan mujizat, belas kasihannya kepada orang-orang, ya saudara, melenyapkan segala penyakit, saudara, dan kelemahan. Manusia itu lemah. Jangan sok sombong, jangan sok kuat, saudara. Manusia itu lemah. Ya, kita mengakui di hadapan Allah. Tetapi dikatakan dia tetap fokus pada tujuan, yaitu menyelesaikan kehendak Bapa.
Saudara, beberapa hari yang lalu saya harus melakukan baptisan. Secara manusia kita berpikir jauh ya saudara. Baptisan itu air bagaimana nih? Terus saya bilang, Tuhan, Bapakku, Allahku yang kukasih, kucintai dengan segenap hatiku. Aku tetap melaksanakan amanat agung. Jadikan semua bangsa itu muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, dan ajarkan mereka untuk melakukan apa yang telah diberitahukan kepada kita, diajarkan kepada kita. Ya saudara. Karena apa? Aku Tuhan akan menyertaimu sampai pada kesudahan masa. Kuasa Allah yang menyertai kita. Ya saudara. Wow. Saya tetap berjalan. Orang-orang, ibu jangan lihat keadaan situasi ini. Saya hanya memandang, melihat kepada Tuhan Yesus dan apa yang diperintahkan. Ya saudara. Ya semua perlengkapan saya bawa ya saudara. Dan saya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Darahnya sudah membungkus kita. Tidak ada wabah, penyakit, virus, apapun yang bisa menembusi kuasa darah Yesus Kristus. Maka mengucap syukur itu saudara. Itu adalah kunci di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengucap syukur, kita tidak akan pernah bersungut-sungut saudara. Karena saya itu terpantek dengan firman Tuhan. Disitulah saat saya di dalam prosesnya begitu berat antara hidup dan mati. Ya saudara. Firman itu di 1 Korintus 10 ayat 10. Orang yang bersungut-sungut saudara akan sekonyong-konyong dibinasakan oleh malaikat maut saudara. Nah itulah yang menyebabkan sampai saya tulis, saya tempel di cermin. Kan kita tiap hari bercermin. Pakai baju aku udah pantas, bedak saya udah rapi belum ya saudara kita. Jadi kata-kata itu seperti termeterai. Sehingga saya tidak pernah mau bersungut-sungut. Kalau hatiku luka, saya hanya nangis dan mengadu kepada Bapa di sorga dengan air mata berlinang-linang. Disitulah saya tidak mau masukkan rubah sampah itu di dalam. Kalau engkau buka hatimu untuk itu saudara, akan ada ribuan itu set-set yang akan masuk di dalam hatimu. Kenapa orang mengalami dan kenapa wajahnya itu tidak sesuai dengan umurnya ya saudara. Ini karena semuanya di dalam hati dan pikiranmu yang mengolah, telingamu yang dimasukin sampah dan terukir di hatimu, itu yang menyebabkan engkau penyakit. Kenapa saya harus hadapi penyakit kanker? Diajar sama Tuhan, dididik oleh Tuhan. Berat, sakit tidak ada obatnya saudara. Sakit hati tidak ada obatnya. Obatnya hanya kita menuruti firman, ampuni orang-orang yang menyakitimu, ampuni orang-orang yang mengecewakanmu. Itu obatnya saudara. Untuk kesehatan kita, untuk kesembuhan, pemulihan, untuk kita mengalami hari demi hari damai sejahtera di dalam hidup ini. Jadikan firman Allah itu ya saudara-saudara kekasih, satu-satunya jalan keluar saudara. Jalan kemenangan, jalan terobosan, jalan mujizat, jalan kesembuhan. Saudara, background saya seorang wanita lemah, seorang wanita tidak berdaya, seorang wanita yang merasa dirinya tidak pandai, seorang wanita, bapakku hanya pegawai negeri, nggak bisa, keinginan-keinginan kita sebagai anak pun tidak terpenuhi. Tapi puji Tuhan, buku Alkitab inilah jalan tuntunan hidup saya. Diubahkan oleh Tuhan. Saya kalau lihat pesawat terbang, kapan ya saya bisa naik pesawat? Begitu Tuhan pulihkan semua undangan, datang luar negeri, semua dicukup naik pesawat. Malah sekarang saya takut naik pesawat saudara. Karena saya mikir gini, saya hobi nyupir saudara. Saya berpikir, di udara kalau ada kerusakan mesin, mau parkir di udara nggak ada saudara. Terjun bebas saudara.
Hidup atau mati? Ya pasti mati. Nah, ada jalan mujizat, jalan kesembuhan dari orang yang lemah. Tuhan, saya tidak takut apapun. Saya hanya takut satu, saudara-saudara, ditinggalkan oleh Roh Allah. Itu aja. Maka saya lakukan. Saya suruh ke desa, masuk keluar desa. Saya suruh sampai mandi pun mandi, ambil air kali sendiri. Ya, pokoknya dalam nama Yesus. Tidak ada sakit, saudara. Padahal kehujanan, baju basah, melayani, jalan kaki, turun, naik gunung, ya saudara. Saya jalani. Pelayanan belakang bedeng, iya. Kalau saya suruh pilih pelayan hari ini, ada pelayanan, ada KKR, tapi ini di satu pihak, ada satu keluarga. Saya berdoa dong, Tuhan, mana yang harus saya layani? Layani keluarga. Yang kita buat tenar itu nama Tuhan, bukan diri kita, saudara. Kita ini mah kecil. Tuhan Yesus, Allah kita itu yang besar di dalam hidup kita ini. Ya saudara, jalan mujizat Tuhan berikan, jalan kesembuhan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, yang saya sampai sekarang terbengong-bengong ketika saya harus memimpin suatu KKR bersama dengan panitia, saudara. Kita tuh nggak ada uang. Biaya kalkulasi 17M. Dari mana? Tapi Tuhan kirim orang-orang. Nggak usah dibayar dulu semuanya. Ingat saudara, KKR di Ancol. Bersama dengan Robinson Nainggolan, saudara. Bersama dengan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja bersatu, saudara. Itu yang saya nggak masuk di akal, saudara. Saya bukan orang yang pandai, saya bukan orang yang bisa melakukan hal-hal seperti, tapi bersama dengan Allah kita dibawa kepada ketidakmampuan kita untuk menjadi mampu, saudara. Dari tidak ada menjadi ada. Itulah Yesus Kristus kita. Jadi saudara, burung di udara dipelihara, apalagi kita serupa dengan gambar Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih semuanya, Dia pasti cukupkan, saudara. Kalau saya mau kesaksian, sampai sore khotbah ini kagak selesai, saudara. Rasul Paulus bisa tetap konsisten dalam pelayanannya, sebab dia sangat mengerti. Siapa Rasul Paulus, saudara? Tadinya yang membuat onar kepada murid-muridnya, yang melukai, menyakiti, yang rasanya anti, ya saudara. Tapi Tuhan ubah. Makanya ketika saya menghadapi masalah di dalam kehidupan, saya melihat hanya Tuhan yang bisa merubah orang yang hatinya keras, orang yang tidak bisa ditundukkan Allah sendiri.